Di kebun banyak pohon kelapa, diambil buahnya yang masih muda. Jangan pernah berhenti berusaha, karena usaha tak akan mengkhianati hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai para momi, aku mau share aktivitas aku di pagi hari ya. Nah, kalian lagi pada ngapain nih? Ketika lagi nonton video aku, kali ini tuh aku mau bikin sarapan. Kalian udah pada bikin sarapan juga nggak di pagi hari? Mungkin untuk kalian yang nonton video aku ini di pagi hari mungkin lagi beraktivitas juga ya kayak aku. Nah teman-teman, kali ini tuh aku mau beraktivitas masak-masak. Ini mau bikin sarapan ya. Aku mau nanya dong sama teman-teman semuanya, kalau teman-teman itu kalau di pagi hari rutinitas atau kerjaan wajibnya itu tuh apa? Apakah masak, apakah nyuci, apakah bersih-bersih, atau mungkin ada aktivitas yang lain? Boleh untuk kalian share di kolom komentar ya. Kalau aku sendiri di pagi hari itu yang paling wajib dan udah sering banget aku bilang yaitu adalah ngerendam pakaian ya teman-teman. Karena memang kan ngerendam pakaian itu butuh waktu gitu ya. Maksudnya itu butuh waktulah dia itu baru bisa turun gitu ya daki-dakinya atau rontok daki-dakinya gitu kan. Makanya aku itu pas bangun tidur aku itu ke kamar mandi. Nah itu aku sekalian aja buat ngerendamin pakaian gitu ya teman-teman. Ya setelah aku ngerendam pakaian baru deh aku tuh mau lanjut beraktivitas yang lainnya gitu sambil nungguin pakaiannya itu direndam. Jadinya di sini itu aku mau bikin sarapan ya teman-teman, sekalian nungguin pakaian. Terus juga aku tuh mau bikin sarapan yang spesial gitu ya, karena memang sarapan itu kesukaannya Pak suami. Ini tuh adalah nasi goreng ya teman-teman. Hari ini tuh ayahnya Twin itu tuh lagi libur kerja. Jadi Pak suami itu tuh libur kerja, ngambil cuti 2 hari sih cutinya. Terus 1 hari itu adalah hari liburnya Pak suami gitu ya. Jadi 3 hari gitu ayahnya si Twin libur. Jadinya ya teman-teman, aku itu selama ada Pak suami di rumah gitu ya, aku itu agak berasa santai-santai, mager-mageran, males-malesan gitu ya. Ya bukan berarti aku nggak beraktivitas, tetap aja aku beraktivitas, cuman lebih banyak santainya gitu. Karena memang beberapa kerjaan aku, beberapa aktivitas aku di rumah itu tuh dibantuin sama ayahnya Twin. Nah ini aku bikin nasi gorengnya itu secukupnya aja ya. Kalau bumbunya itu ya biasa-biasa aja. Ada bawang merah gitu ya, ada bawang putih, terus juga aku kasih cabai rawit dan juga cabai merah. Tapi cabai rawitnya itu tadi sedikit aja, biar kayak lebih dinikmatin aja sih makan nasi gorengnya kalau nggak terlalu pedas gitu ya. Nah ini aku langsung masukin telurnya. Tadi juga aku masukin sayur ya teman-teman, ya biar enak aja gitu kalau misalnya nasi goreng itu banyak warnanya, ada sayurnya kayak gitu ya. Enaknya ini tuh malah dikasih bakso, sosis kayak gitu yang komplit ya teman-teman. Cuman kan kalau aku sendiri tuh kayaknya nggak pernah sih yang namanya nyetok sosis ataupun bakso, karena nggak yang terlalu doyan-doyan banget di rumah. Jadi ya udahlah yang seadanya aja gitu ya teman-teman. Nah ini udah nasi goreng itu udah mateng. Pokoknya kalau bikin nasi goreng aku tuh nggak perlu lah yang jelasin banget ya. Aku tuh malu malahan kalau ngejelasin banget, karena aku yakin kalau bikin nasi goreng sih kalian juga bisa gitu ya. Nah ini nasi gorengnya kan udah mateng. Di sini jangan lupa untuk beberes lagi, walaupun cuma bikin nasi goreng, tapi kalian bisa lihat sendiri perabotan yang aku pakai itu tuh lumayan banyak yang kotor. Karena aku kan udah sering bilang kalau aku tuh masak itu tim yang banyak keluarin perabot gitu teman-teman. Pokoknya perkakas itu pada keluar gitu ya. Walaupun aku tuh masak simple, tetap aja perkakasnya itu banyak yang keluar. Nah ini dia teman-teman sarapan aku untuk hari ini. Ada nasi goreng, tadi aku kasih sayur sawi, terus juga ada telur gitu ya. Pokoknya disyukurin aja. Ini tuh kalau udah sarapan kayak gini Pak suami tuh bener-bener lahap banget makannya. Kayaknya aku tuh seneng gitu ya ngeliatin Pak suami itu makan dengan lahap gitu. Karena kan gak sering gitu ya teman-teman aku bikin sarapan nasi goreng kayak gitu. Apalagi kalau misalnya di hari kerjanya Pak suami, kadang tuh suka gak sempet gitu ya. Kadang juga mager kayak gitu kan. Jadi pas Pak suami di rumah ya udah kita servis dulu pakai makanan-makanan yang dia suka gitu. Salah satunya ya kasih sarapan yang memang dia itu suka gitu. Nah udah kelar tadi kami tuh sarapan, aku juga udah bersantai-santai, udah istirahat juga tadi. Di sini aku mau lanjut ngebilasin pakaian karena aku udah nyuci ya teman-teman. Aku sengaja nggak rekod pas lagi nyuci karena ribet. Ya gitulah ya teman-teman. Kadang kalau pas mood itu lagi bagus, seribet apapun ya tetap aja direkod gitu ya. Tapi hari ini tuh nggak tahu kenapa aku tuh kayak nggak bersemangat buat ngerekod pas nyuci tadi, karena cucianku itu lumayan banyak gitu ya. Jadi aku tuh takutnya kayak malah lama gitu loh teman-teman. Apalagi ini tadi aku nyuci spray gitu ya. Jadi aku tuh kayak bener-bener dikejar-kejar waktu rasanya gitu teman-teman, karena aku tuh orangnya itu mager kalau misalnya nyuci itu harus berlama-lama banget gitu ya di kamar mandi.
Nah ini kalian bisa lihat sendiri kayak cuacanya itu udah lumayan terik, karena memang alhamdulillah hari ini tuh cuaca itu lumayan cerah gitu ya teman-teman. Masih di pagi hari aja cuacanya itu udah kayak bener-bener glowing, glowing, kayaknya udah bener-bener terik gitu ya. Maaf ya teman-teman bercandaanku yang receh. Udah kelar aku ngebilasin pakaian, lanjut aja di sini buat ngeringin pakaian dong pastinya. Di sini tuh aku tuh banyak banget dapat komenan kayak gini, Bunda Twin, kenapa sih harus capek-capek nyuci manual, kan Bunda Twin punya mesin cuci. Nah teman-teman, aku itu mesin cucinya itu rusak, jadi tuh mesin cucinya itu udah tua ya teman-teman. Itu tuh punya mertua aku, udah bolak-balik dibenerin, tapi ya gitu teman-teman, gak lama udah rusak lagi gitu ya. Ya namanya juga mesin cuci yang udah tua gitu. Aku sih udah ada rencana pengen beli mesin cuci, cuman aku tuh belum pastikan aja kapan gitu ya, karena untuk saat ini tuh aku masih ada keinginan-keinginan besar gitu ya, yang budgetnya mungkin lumayan. Jadi aku mungkin mau kelarin dulu lah gitu ya teman-teman, apalagi kayak untuk rumah gitu. Nanti kalau misalnya rumah udah sesuai dengan yang aku harapkan gitu, baru aku itu beli mesin cuci kali ya. Cuman ya gitulah, belum bisa diprediksi. Nah teman-teman, di sini aku beresin kamar sekalian, aku itu nungguin untuk cucian aku di belakang itu lagi dikeringin gitu ya. Pokoknya aku itu nggak mau rugi gitu ya, pas lagi nungguin cucian itu dikeringkan ya udah aku sambi buat ngeberesin kamar ya, biar nanti cucian di belakang udah kelar, kamar juga udah bersih dan rapi. Nah ini kenapa ada kasur santai, ini tuh adalah tempat tidurnya Pak suami. Jadi Pak suami itu tidurnya di kasur santai ini ya teman-teman, karena kalau misalnya di atas spring bed barengan itu tuh nggak muat, dan juga Pak suami itu tidurnya itu kurang tenang teman-teman. Jadi kalau Pak suami itu tidur itu kayak nggak bisa diem gitu, takutnya nanti itu malah kena ke anak-anak gitu ya. Makanya Pak suami itu sadar diri, jadinya dia itu tuh tidurnya itu ya selalu di bawah gitu ya teman-teman, di atas kasur santai. Cuman terkadang juga sih aku itu minta gantian gitu teman-teman, Pak suami yang tidur di spring bed dan aku yang tidur di kasur santai. Ya gitulah ya teman-teman, namanya juga kita kan suami istri ya, harus dibagi-bagi lah gitu ya rasa nggak nyamannya. Nah udah kelar aku beresin kamar tadi, terus juga cuciin aku di belakang udah kelar aku keringkan. Di sini lanjut aja aku itu mau ngejemurin pakaian. Nah ini anak-anak itu lagi main di luar barengan sama Pak suami ya pastinya. Kalau ada Pak suami pokoknya aku tuh tenang banget sih mau beraktivitas, karena Pak suami itu tuh sekalian jagain Twin ya. Nah teman-teman, Pak suami itu hari ini ada kerjaan penting gitu ya, untuk mempercantik rumah gitu teman-teman. Jadi untuk kalian itu yang penasaran kira-kira kerjaan penting apa sih, kira-kira apa sih yang rencana untuk mempercantik rumah selanjutnya, kalian itu simak aja video aku terus. Jadi kalian tuh pantengin aja gitu ya teman-teman video aku terus. Kira-kira setelah video ini akan aku tayangkan gitu ya untuk video prepare-nya Pak suami atau kerjaan Pak suami mempercantik rumah hari ini. Untuk kalian itu yang belum subscribe channel aku, jangan lupa untuk di subscribe ya, agar kalian itu tahu kegiatan-kegiatan aku dan juga updatean dari mempercantik rumah kayu sederhanaku ini. Pokoknya aku itu bikin video ini tuh kayak bener-bener ingin memotivasi kalian juga. Jangan pernah minder, jangan pernah malu dengan keadaan rumah kita yang sederhana. Rumah sederhana juga kalau misalnya kita itu selalu ngebersihin dan kita juga merasa nyaman, insya Allah itu juga bakalan terlihat cantik. Dan pastinya juga kita itu nggak akan kehujanan aja, itu udah cukup ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa untuk selalu disyukuri aja apa yang kita punya, dan jangan pernah kita itu selalu memandang ke atas ya teman-teman, karena biasanya itu akan membuat kita minder. Dan pastinya juga sering-seringlah melihat ke bawah agar kita itu jadi jauh lebih bersyukur. Intinya sih teman-teman, kurangi aja mengeluh dan perbanyaklah bersyukur. Udah kelar aku itu jemurin pakaian. Di sini aku lanjut ke dapur buat bersih-bersih di dapur ya. Karena dapur aku ini kan nggak yang terlalu berantakan banget. Tadi juga cuman masak nasi goreng doang kan. Jadi ini tuh aku mau nyapu-nyapu aja karena memang tadi tuh belum sempat disapu. Dan ini ternyata Pak suami itu nongol dari jendela gitu ya. Dia itu minta tolong buat ngolesin sedikit minyak goreng ke gergaji gitu. Jadinya aku itu stop dulu dan aku tuh olesin dulu minyak goreng ke gergajinya, karena kan mau dipakai sama Pak suami.
Pokoknya hari ini tuh aku dan Pak suami tuh kayak merasa bener-bener sibuk banget ya teman-teman. Bahkan di hari ini tuh bisa sampai bikin 3 video akunya gitu ya. Dan ini adalah video pertama, jadi 2 video berikutnya ya pastinya akan tayang setelah video inilah ya teman-teman. Karena memang videoku itu seperti berepisode gitu ya loh teman-teman, kayak sambung menyambung gitu. Jadi untuk kalian itu tuh jangan heran kalau misalnya videoku itu kenapa kayak misalnya tadi pagi pakai baju ini terus nanti sore videonya tayang masih pakai baju yang sama ya, karena ya itu videoku itu tuh selalu berkesinambungan gitu. Kalau pas lagi semangat dan memang lagi banyak kerjaan, dalam satu hari aku tuh bisa bikin 3 video. Kalau misalnya yang biasa-biasa aja ya minimal itu 2 lah gitu ya. Kalau misalnya pas lagi nggak enak badan atau mungkin lagi butuh istirahat, pasti aku bikin video walaupun cuma 1 gitu teman-teman. Karena aku orangnya itu merasa rugi kalau misalnya aku itu nggak nge-record gitu loh. Nggak tahu kenapa, mungkin karena memang udah jadi kerjaan sehari-hari gitu ya. Jadi pas aku tuh libur nge-record, aku tuh malah kayak jadi merasa bersalah gitu. Nggak tahu kenapa, pokoknya aku tuh kalau misalnya nggak nge-record dalam sehari tuh pasti ngerasa rugi. Jadi ya walaupun di saat aku lagi capek gitu ya, pagi hari ya aku istirahat, aku nggak nge-record, tapi di sore harinya aku tuh pasti nge-record gitu. Nah, tadi udah kelar aku nyapu di ruangan dapur. Di sini aku juga nyapu di ruangan serbaguna. Dan selanjutnya juga aku mau nyapu di teras aku. Alhamdulillah teras ini tuh sekarang udah berasa lebih nyaman ya teman-teman. Ini tuh bener-bener enak gitu ya buat dipakai santai-santai sore hari. Dan juga kayak lagi main-main di sini tuh bener-bener enak banget ya teman-teman. Apalagi kan suasana tempat tinggal aku ini kadang itu kayak anginnya itu sepoi-sepoi gitu ya. Pokoknya bener-bener enak banget deh buat bersantai-santai di sini. Teman-teman, sebelum aku itu lupa, aku mau sapa-sapa juga ya untuk teman-teman semuanya. Jadi sambil teman-teman itu ngikutin aku lagi beraktivitas, aku sekalian aja nyapa teman-teman. Takutnya nanti malah aku itu lupa buat nyapa teman-teman semuanya. Karena aku tuh kadang suka merasa bersalah kalau aku tuh belum nyapa teman-teman semuanya. Hai teman-teman semuanya yang ada di rumah, mungkin yang ada di tempat kerja, pokoknya dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk kalian itu yang udah klik video aku, yang udah nonton dan udah selalu support ya. Untuk yang baru gabung atau yang baru nemuin channel aku atau juga yang baru klik video aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan ya, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Untuk yang belum subscribe, jika berkenan boleh ya teman-teman bantu aku kembangin channel aku dulu dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jika berkenan juga boleh kalian kasih like serta komentar atau mungkin ada kritik dan saran boleh disampaikan juga melalui kolom komentar aku. Untuk kalian yang udah selalu mensupport dan udah selalu mendukung, apalagi yang selalu nonton dan no skip iklan, aku juga ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Oke teman-teman, kita balik ke videonya lagi ya. Tadi kan aku udah kelar buat nyapu-nyapu di teras aku yang alhamdulillah makin hari itu makin terasa nyaman. Di sini aku lanjut buat ngeberesin lemari teman-teman, karena memang lemari ini tuh menurut aku udah lumayan berantakan. Banyak banget yang udah nggak sinkron lipatannya, susunannya, banyak yang udah acak-acakan, ada juga yang kayak baju itu tuh berantakan kayak gitu ya. Tapi aku nggak keluarkan ya teman-teman, aku cuman susun-susun dan ngeberesin kayak gini aja. Dan aku juga mau sekalian aja mau nge-refill pampersnya anak-anak, karena ternyata pas aku lihat pampersnya anak-anak itu di dalam lemari itu udah habis gitu ya. Jadi ya udah sekalian aja aku masukin pampers yang baru. Nah ini kalian bisa lihat sendiri kayak lemariku ini tuh lipatannya itu tuh udah banyak yang nggak sinkron ya teman-teman susunannya. Jadi aku tuh kayak masih belum sempet sih buat ngerapiin secara keseluruhan, kayak dikeluarin nanti ditata ulang gitu ya. Aku tuh masih belum sempet gitu ya teman-teman. Jadi ya udah di sini aku tuh mau tata-tata kayak gini aja, mana yang nggak sinkron ya udah aku benerin gitu. Dan di sini juga aku tuh mau ngeluarin hordeng. Ini tuh hordeng-hordeng yang udah aku cuci gitu ya teman-teman. Tapi aku tuh nggak taruh ke belakang lagi gitu. Aku tuh simpennya di dalam lemari ini. Alhasil ya lemari ini tuh penuh karena memang kan ini tuh hordeng ini kan letaknya itu bukan di sini ya seharusnya gitu. Jadi udah di sini sekalian aja aku mau keluarin dan nanti aku mau pindahin aja ke dapur ke tempatnya gitu ya, biar pas mau ganti hordeng itu kayak lebih enak aja gitu ngejangkaunya.
Nah, aku tuh nyusunin hordeng itu tuh di sini ya teman-teman, di lemari aku ini ada space kecil. Jadi aku tuh simpen aja untuk hordeng-hordeng itu tuh di dalam sini. Jadi pas aku tuh mau ganti hordeng itu tuh enak gitu ya, tinggal ngambil di lemari ini gitu, nggak perlu bongkar-bongkar di lemari besar yang di depan gitu. Pokoknya untuk kebutuhan dapur ya memang bagusnya itu sih di dapur letaknya ya teman-teman. If I can lay down beside you, I would. Nah, di sini aku juga mau sambil santai-santai sama anak-anak sambil nungguin jam mandinya anak-anak dan jam tidurnya gitu ya. Jadi aku mau santai-santai dan main-main dulu sama anak-anak. Oke teman-teman, aku rasa cukup sampai di sini dulu ya untuk video aku kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari video aku ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't know where you are, 'cause you're not